Oke, pemirsa, ada kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Tadi Philip udah nanyain kan, tapi kalau misalnya sebenarnya di media sosial gitu ya, ini nih sebenarnya dimakan gak sih sama netizen? Apa justru betul apa yang disampaikan oleh Bang Hensa bahwa emang ketutup nih program-program pemerintah yang harusnya baik, konsumsi publik justru kemakan sama ijazah? Makanya tadi di awal itu kami tampilkan perbandingan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, termasuk engagementnya, dan kelihatan banget kalau perbincangan tentang Pak Prabowo itu di media sosial jauh dibandingkan Pak Jokowi. Begitu juga engagementnya. Jadi memang apa yang disampaikan Bang Hensa memang benar banget. Koperasi desa itu lebih banyak diberitakan daripada dibicarakan. MBG juga lebih banyak diberitakan daripada dibicarakan. Kalaupun dibicarakan kebanyakan yang negatifnya justru. Jadi memang ini kalau dari sisi expose di media sosial agak-agak mengganggu untuk Pak Prabowo. Oke. Lebih ramai di mana sih? Instagram? X atau TikTok? Kalau ngelihat produksi narasinya Twitter tentu lebih tinggi. Tetapi kalau kita ngelihat di mana yang paling engage dibandingkan dengan jumlah produksi narasi, itu TikTok justru lebih tinggi engagementnya. TikTok? Iya, TikTok itu lebih tinggi engagementnya. Sebenarnya TikTok kan memang biasanya kan milenial ke bawah kan? Nah, karenanya itu nyambung banget dari dengan demografi usia orang yang mengakses informasi isu tentang ini. Kebanyakan justru di usia kurang dari 30 tahun ya, 18 sampai 29 tahun. Itu jadinya kita dan ini sebenarnya baru-baru saja keterlibatan anak muda di sini ini baru-baru saja. Apa karena sudah terlalu lama begitu narasinya seperti apa sih Bang sebenarnya? Kayaknya karena eksposnya memang tinggi terus ya. Terus-terusan dibahas di berbagai kanal gitu. Jadi lama-kelamaan mereka terekspos juga, lama-kelamaan mereka penasaran juga ini ada apa sih sebenarnya. Contoh-contoh narasinya kayak apa tuh Bang? Contoh-contoh narasinya kalau yang masih netral-netral nih ya. Misalnya ada apa sih sebenarnya kayak gitu. Ini Jokowi bener nggak sih? Masih bertanya. Ini masih bener nggak sih? UGM bener nggak sih? Tapi kalau yang udah ada tendensi bahwa sudah ada kesimpulan gitu, kita ngapain sekolah di UGM? Kan ada banyak yang kayak gitu. Ngapain kita sekolah di UGM? Kalau ijazahnya bisa begini. Nah, kira-kira ada tuh narasi begitu ya? Ini bukan dari Bang Rizal kan? Oh enggak. Jadi ketakutan UGM dibubarin tuh ada juga ya? Ada juga. Terus digerebek gitu bukan digerebek ya, digeruduk UGM sama alumni-alumni. Itu kan buat anak muda itu bertanya-tanya, ini ada apa sih sebenarnya? Kok alumni UGM ngegeruduk kampusnya sendiri kayak gitu? Itu ngebuat mereka, kebanyakan anak muda di TikTok itu memang masih bertanya, belum menentukan sikap gitu ya. Pun kalau yang menentukan sikap, kebanyakan memang sudah ikut narasi dari yang meragukan ijazah Pak Jokowi. Bang Hensa, sudah terlalu melebar kemana-mana. Ya memang akhirnya ya karena didiemin ya. Tadinya kan mungkin strateginya tuh buying time ya. Mudah-mudahan hilang sendiri gitu. Ternyata enggak. Ternyata enggak makin dimakan. Nah itu tadi yang menarik kan Mas Rizal bilang ada engagement yang sangat tinggi di pembincangan ijazah Pak Jokowi ini. Jadi maksudnya tuh ya itu tadi ada pertanyaan-pertanyaan. Kali kalau beritanya Koperasi Merah Putih, MBG diberitakan aja. Cuma nggak ada yang nanya, nggak ada yang curious, nggak ada yang pengen retweet, nggak ada yang pengen posting ulang gitu ya. Tapi kalau ijazah Jokowi ini engagementnya tinggi karena begitu muncul terus ditanyain lagi. Misalnya tapi kemarin. Bukan cuma FOMO doang kan, karena semua orang bahas nih, anak-anak muda kan yang biasanya FOMO nih ikut-ikutan doang. Jadi yaudah deh ikut-ikutan nimbrung deh, enggak kan? Enggak kayak gitu. Enggak, tapi memang itu nanya. Apalagi kan memang case-nya ini mau lulusan, ada pendaftaran yang pakai ijazah. Kemarin tuh misalnya di YouTube saya ya, kan ngobrol saya sama Rocky, terus Rocky bilang gini, jadi gimana Bang menurut lo kalau saya bilang ya, kalau saya nih tergantung UGM, iya gue juga setuju kata dia. Tergantung UGM ya UGM bilang asli ya asli. Tapi ini ijazahnya asli, pemiliknya palsu kata dia. Rame lagi gitu. Wah jadi kemana-mana. Jadi maksud saya harus ada isu manajemen di case-nya ijazah Pak Jokowi yang dilakukan oleh pemerintah. Gitu ya. Jadi jangan hanya isu-isu kritikan kepada pemerintah yang kemudian diperhatikan oleh pemerintah dan kemudian mereka mengambil langkah-langkah tuh ada yang take down segala macam kan ya. Tapi yang isu ini memang harus di-manage benar-benar. Bukan penggiringan isu ya, tapi memang manajemen ya. Di-manage ya, dalam arti kebebasan pers tetap dijaga. Kebebasan berdemokrasi tetap dijaga. Tapi isunya ini di-manage sedemikian rupa. Saya yakin bisa lah pasti pemerintah manage isu ini. Kalau nggak bisa ya saya Henry Satrio. Panggil saya. Malah ikut saya Bang. Nggak, maksud saya kalau manage ini isu ini nggak di manage, ya bahaya juga ya. Ya banyak isu-isu lain yang akhirnya ya
sekarang begini, pemerintah kan pasti butuh dukungan dari rakyat kan. Kalau isu ini didiamin, ya kapan pemerintah mendapat dukungan dari rakyatnya gitu. Tapi isu ini didiamkan atau dipiara sebenarnya? Nah, kalau menurut saya, mereka masih belum ngerti aja gimana cara manage-nya. Kalau ngerti cara manage-nya... Mereka nih maksudnya tim komunikasi pemerintah. Karena kalau enggak nih repot nih kemana-mana gitu isunya. Dan akhirnya kan jadi berkembang lagi. Malah kemarin coba sekarang mana yang lebih ngetop antara Roy Suryo, Rismon atau Dr. Tifa? Masa begitu? Pertanyaannya jadi begitu ya? Iya karena obrolannya udah terus-terusan ke sana. Coba misalnya tadi yang ditayangkan oleh TV One, Roy Suryo boleh masuk, tiba-tiba ada yang cegah. Terus kan bertanya-tanya lagi, lah kenapa dicegah itu? Ya. Kenapa nggak boleh banyak masuk? Okay. Padahal kan memang namanya masuk ke kantor polisi ya, jangan banyak-banyak juga gitu kan. Bioskop aja ditanya tiketnya kan. Nah jadi isu ini kalau menurut saya... PCO harus gerak ya? Ya PCO mungkin Mensesnek ya, kan sekarang jubirnya Mensesnek bukan. Nah terus gini, maksud saya satu, UGM mesti membantu pemerintah untuk ini. Dan bersuara juga kan untuk dirinya? Iya bersuara juga, gitu bersuara. Kemudian yang kedua kalau bisa tampil bareng dengan Pak Jokowi. Kemudian yang ketiga ya, menurut saya isu tentang ijazah ini harus dibarengi dengan edukasi dari pemerintah juga. Bahwa dokumentasi ijazah itu penting. Kelemahan-kelemahan orang-orang seperti Mas Rizal waktu sekolah, kan saya lebih muda dari Mas Rizal ya. Itu waktu itu belum ada WA, belum ada kamera, handphone yang ada kameranya. Jadi sebisa mungkin sekarang kalau di sekolah itu foto. Jadi kalau nanti ada apa-apa itu ada bukti foto bahwa Bang Henza juga pernah punya sekolah. Foto pegang ijazah? Saya punya waktu diginiin sama rektor. Wih, sah ya berarti ya? Ya, tapi ada sih foto sama kayak ijazah tuh ada. Jadi kameranya pakai kamera apa tuh pas di foto, Bang? Pakai kamera orang sih. Memperlihatkan tahun ya soalnya ya. Ya kan nggak mungkin kita selfie pakai ijazah bro. Susah, pasti Di telepon aja masih poliponik kan? Ya, pernah diwisuda gitu kan? Pernah. Iya kan nggak mungkin kita gini kan? Gitu. Oke, Bang Rizal mungkin sedikit saja melihat bagaimana prediksi isu ini akan bertahan, sejauh mana akan bertahan di top isu? Kalau ngelihat aktor yang paling prominent dalam perbincangan tentang ijazah Jokowi ini, sebenarnya publik itu agak bingung. Ini sebenarnya isu ini gimana sih kayak gitu ya? Isu Pak Jokowi ini bener apa enggak ijazahnya? Nah kalau kayak gitu, kita lihat siapa aktor yang paling prominent dalam perbincangan. Dan balik lagi ternyata adalah aktor, kalau dilihat di SNA tadi, aktor yang paling berpengaruh itu adalah akun-akun media sosial yang dimiliki oleh media massa. Jadi ketika publik bingung, mereka balik lagi ke media massa. Sebenarnya isunya kayak gimana? Media massa memberitakannya seperti apa? Sehingga mereka bisa mengkonfirmasi dan mengambil keputusan gitu. Tetapi dan ini juga di TikTok pemberitaan itu tetap menjadi rujukan utama. Jadi TikToker itu nggak cuma ngomongin tentang Pak Rismon, Roy Suryo, Bareskrim dan sebagainya, enggak. Mereka juga menganalisa hasil pemberitaan di media Tapi massa. bahaya juga loh kalau TikTok jadi rujukan utama, Bang. Ya, gini. Anak muda emang mau kayak gimana lagi, emang ke TikTok mereka. Gini, saya kan dapat informasi ya dari salah satu pejabat juga. Hen, itu sudah kita cek dan kita sudah bandingkan, ya bukan gini bahasanya. UGM sudah cek dan UGM sudah bandingkan dengan ijazah-ijazah lain yang ada di angkatannya Pak Jokowi itu. Sama semuanya. Saya tanya kan, ya itu aja lo omongin. Bahwa kita udah cek sama semua, ya kalau perlu ditampilkan tuh ijazah-ijazahnya. Dia bilang, akhirnya responnya apa gitu. Kelihatannya UGM menunggu nanti proses pengadilan. Jadi kalau pertanyaannya kira-kira sampai di mana ini, ya kita tunggu di proses pengadilannya. Tapi kan pengadilan di Indonesia nggak pernah sebentar. Nanti kalau udah ada, terus kemudian banding lagi. Ini lagi nanti tiba-tiba 29 deh. 2029 ya maksud saya. lama amat. Nggak, jadi maksud saya, pertanyaan itu bagus sekali. Ini ujungnya di mana? Ini tergantung para playernya. Dia mau selesaikan cepat, atau selesaikan lama, atau buying times. Buat rektor UGM, pasti dia, aduh udah dong please, ini selesailah ini isu. Karena kan beban juga buat dia. Deg-degan juga dia. Tapi kan ada publikasi gratis. Iya, tapi menurut saya, sekali lagi deh, kalau perlu, UGM tuh kayak minum obatnya ya sehari 3 kali, ngumumin bahwa ini asli. Sampai kemudian pendidikan publiknya itu nyampe tuh di para pengguna X, para pengguna netizen itu bahwa
para pengguna netizen, pengguna TikTok itu, ya udah, ini tuh udah selesai karena UGM bilang seperti itu. Jadi ya, ini bukan tentang lagi walk the talk TikTok gitu ya, tapi ini realnya gitu ya. Karena kan anak-anak Gen Z, kemudian anak-anak zaman sekarang lah ya, maunya kan juga yang ringkes, yang singkat, Coba, jelas. saya udah bilang berkali-kali, Ayah, saya bandingkan dengan ijazah saya lulus Unpad, UI, BINUS, ijazahnya ada, dan saya yakin itu asli. Nah, yang bertanggung jawab atas keaslian itu adalah universitasnya. Tahu responnya? Wah, Hensat masuk angin. Bismillah komisaris, jangan-jangan besok masuk kabinet. Udah saya aminin aja semua. Gitu. Kecuali yang masuk angin. Jadi kita kasih informasi gitu, terus kemudian ya udah. Diresponnya ya negatif seperti itu. Kalau menurut saya sih lagi-lagi udahlah, kita pikirin diri kita. Kita yakin kan kalau ijazah kita asli, ya itu yang bertanggung jawab keaslian itu siapa? Ya, Universitas. Universitasnya Pak Jokowi, UGM sudah bilang asli. Ya kejar UGM-nya. Gitu kalau menurut saya sih. Kalau ngejar UGM tuh nggak ada seksi-seksinya. Pasti ntar isunya lelo sendiri tuh. Tapi netizen juga sudah mengarah ke sana belum sih, Bang Ijal? Ke UGM? Ya. Kayaknya memang ditinggalin tuh UGM, tidak pernah dibahas dengan serius. Lebih banyak yang ngejar ke Pak Jokowi. Makanya seperti yang Bang Hensat bilang tadi di awal. Ini tentang kejujuran, tentang reputasi Pak Jokowi, bukan tentang ijazah Pak Jokowi semata kayak gitu. Ya Bang? Ya. Itu dia Tapi kan reputasi, kalau kita orang lihat kan penting nih. Pak Jokowi ini kan media sosial bukan barang baru untuk Pak Jokowi. Ketika kampanye 2 kali periode media sosial loh. Dijelasin deh, kemarin waktu Fahmi kan bilang, kalau waktu Pilpres, itu banyak banget, atau misalnya case-nya KUHP atau Undang-Undang KPK waktu itu demo-demo, itu kan banyak banget buzzer-buzzer yang membela itu. Iya. Nah sekarang, nggak ada buzzer-buzzer yang pakai nomor-nomor belakang itu tuh. Genuine apa enggak itu loh. Nomor-nomor Ternyata belakang yang genuine. ngebelain Pak Jokowi udah nggak ada lagi. Pada kemana sih Bang itu Bang? Tadi kan udah ditampilkan di SN tuh, Pak. Ada 2 lingkaran besar, ada 2 klaster besar, ada 2 klaster. Klaster besar itu klaster netizen, klaster publik umum dan klaster media dan klaster Organik. organik. Satu lagi kalau klaster yang mendukung Pak Jokowi yang ada di atas agak kecil kayak gitu. Dan itu kalau dilihat akun-akunnya yang kita kenal orangnya adalah yang dari PSI itu Sandi siapa ya Sandi yang upload pertama kali yang upload. itu saja. Selain itu tidak ada aktor-aktor, tidak ada saya lihat dari PSI aktor dari PSI yang berbicara tentang ini. Tidak ada juga influencer yang sebelumnya getol membela Pak Jokowi yang berbicara tentang ini. Semuanya enggak kelihatan juga sama sekali. akun-akun bot yang sebelumnya. Pak Prabowo pernah Ini sekali semua ya? coba masuk ke isu ini. Cuma sambil bercanda dan sekali doang sebentar. Nanti jasa gua lagi ditanya-tanya. Dia sekali doang habis itu, cuma nggak pernah ngomongin lagi jasa ini. Jadi ini tentang UGM Jokowi, tapi lama-lama jadi seperti Jokowi versus Roy Suryo versus Rismon dan Dr. Tifa gitu. Oke, itu dia. Jadi sebenarnya ternyata tidak hanya kalangan tertentu saja, tapi juga ini juga menjadi makanan warganet secara keseluruhan, baik itu Gen Z maupun juga milenial. Jadi kita semua ingin tahu nih, kapan kasus ini selesai dan juga kejelasannya. Harapannya cepat ya Bang. Ya itu kalau dari tadi saya bilang, mereka semuanya nunggu pengadilan ya, suruh aja pengadilannya cepet-cepet. Itu dia, terima kasih banyak Bang Hensa. Terima kasih Bang Hensa. Terima kasih Bang Rizal untuk Billy. waktunya pada pagi hari ini. Bismillah, komisaris. Jangan aneh-aneh deh, Lip. Bang Hensa Habis nggak ini bisa ditungguin ngomong. sama Bang Baru Hensa. kali ini Bang Hensa nggak bisa ngomong. Saya ngeliat Bang Hensa nggak bisa ngomong kali ini pagi hari ini. Dan pemirsa, di segmen selanjutnya kami masih akan kembali. Ada berita apa? Maria Segar. Oke pemirsa, jadi Satgas Pangan dan juga kepolisian ini menemukan ada unsur kecurangan, bahkan juga pengoplosan terhadap beras-beras bermerek hingga merugikan negara mencapai triliunan rupiah. Sesaat lagi informasi untuk Anda ya.